warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khayul Faidah, CGD Angkatan 6, kelas 54, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4, budaya positif. Dengan fasilitator kami adalah Ibu Erning Wijayanti SAB MM dan sebagai pengajar praktik kami adalah Ibu Husnul Khotimah MPD. Adapun kegiatan aksi nyata yang saya lakukan terdiri dari 3. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah refleksi. Dalam pelaksanaan yang saya lakukan adalah koordinasi dengan kepala sekolah. Untuk pelaksanaan ada 2 aksi nyata. Yang pertama yaitu aksi nyata membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang kedua adalah aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif kepada teman sejawat. Yang ketiga adalah refleksi. Refleksi terdiri dari testimoni dari teman sejawat dan siswa. Adapun perencanaan yang saya lakukan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tentang aksi nyata yang akan saya lakukan. Adapun pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama adalah membentuk keyakinan kelas. Namun, sebelum membentuk keyakinan kelas, ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Mari kita simak prosedur pembentukan keyakinan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu kita sepakati di kelas. Kemudian, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas besar, sehingga semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Selanjutnya, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif, contohnya, jangan berlari di kelas. Sedangkan kalimat positif, berjalanlah di kelas. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat tadi. Kemudian, menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Selanjutnya, menyetujui keyakinan kelas dan meletakkan di dinding kelas.
Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas ya. Ya. Oke. Siapa yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Aturan kelas. Aturan kelas. Siapa lagi? Tertiban kelas. Tertib kelas. Apa lagi? Tata tertib kelas. Anak-anak, agar pembelajaran PAI hari ini dapat berjalan dengan lancar, kalian nanti membuat kesepakatan kelas. Masing-masing anak menulis satu kesepakatan kelas di kertas ini. Paham? Silakan maju ke depan untuk menempelkan kesepakatan kelasnya di papan hitam, kemudian di bawahnya. Paham? Baik, silakan. Baik anak-anak, setelah kita membuat kesepakatan kelas, maka kita membuat keyakinan kelas. Yang mana dalam keyakinan kelas itu adalah mengandung nilai-nilai kebaikan dari kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Baik, maju satu-satu dari kelompok 1 sampai kelompok 5 menuliskan keyakinan.
membuat kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang pertama yang kita yakini, yang pertama adalah disiplin. Kemudian yang kedua adalah menjaga kejujuran. Yang ketiga menjaga kebersihan. Yang keempat saling menghormati. Yang kelima peduli. Yang keenam gotong royong. Yang ketujuh sopan santun. Yang kedelapan beragam mulia. Kemudian tadi ada yang menuliskan di sini saling menghormati, saling menyayangi. Kemudian ada tadi ramah pada teman. Sekalian, dari apa yang kita yakini bersama itu menjadi keyakinan kelas kita, yang merupakan nilai-nilai positif yang harus kita laksanakan bersama, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kelas ini. Semoga apa yang kita sepakati bersama berupa keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dilaksanakan dengan konsisten. Ibu Bapak Guru Hebat. Aksi nyata yang kedua yaitu tentang diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif kepada para teman sejawat atau komunitas praktisi di sekolah. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, bagaimana aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah saya? Mari kita ikuti bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah IPB SDN Krapyak 22, yang kami hormati Bapak Ibu dan guru beserta staf IPB SDN Krapyak 22. Pada kesempatan ini biar kata yang patut kita ucapkan hanyalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif kepada teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita sehingga kita semua menjadi umat yang paling baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak di modul 1.4, yang mana kita sebagai calon guru penggerak harus membagikan materi di dalam modul 1.4 yang kemudian akan diupload di tugas kami di LS. Kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Ice breathing. Agar kita semangat walaupun siang, kita tetap semangat. Satu kali, dua kali, tiga kali. Agenda perkenalannya sudah, sudah kenal semua. Kami berapa Bu fasilitator, kami Bu pengajar praktek kami adalah Bu Kalian nanti membuat kesepakatan kelas. Masing-masing anak menulis satu kesepakatan kelas di kertas ini. Paham? Dari kesepakatan kelas nanti dibuat keyakinan kelas. Sekarang berubah bukan tata tertib kelas, akan tetapi keyakinan kelas. Kita membuat kesepakatan kelas, maka kita membuat keyakinan kelas. Yang mana dalam keyakinan kelas itu adalah menunjuk nilai-nilai kebaikan dari kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Baik, maju satu-satu dari kelompok 1 sampai kelompok 5 menulis saja. Kesepakatan kelas, aturan kesepakatan kelas. Misalnya aturannya mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti dalam aturan itu ada keyakinan atau nilai-nilai positif atau sikap yang kita terapkan, yaitu sikap disiplin. Jadi keyakinan kelasnya disiplin, gitu loh. Kemudian aturan kelas tidak membuang sampah di sembarang tempat. Berarti keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas. Jadi ada nilai-nilai positif, bukan negatif. Keyakinan kelas itu. Nanti bisa diterapkan di kelas terbaru untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi bukan tata tertib kelas lagi, ini baik keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti bisa menjadi budaya positif di kelas. Nah, saya kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pendidik diibaratkan seorang petani, kata beliau Ki Hajar Dewantara, sedangkan siswanya adalah benih-benihnya. Nah, kita sebagai pendidik hanya menuntun siswa, memperbaiki kondisi siswa, dan membasmi jamur-jamur yang mengganggu hidup siswa tersebut. Dan kita tidak boleh memaksa siswa menjadi yang lain. Jadi harus sesuai dengan kodrat zaman dan
kodrat alam siswa. Dan seorang petani itu tidak bisa memaksa padi menjadi tumbuh jagung. Jadi seorang petani harus memelihara tanaman padi yang tumbuh subur sehingga sampai panen. Begitu juga dengan pendidik, kita harus menuntun siswa agar dia bertumbuh selamat, bahagia dunia dan akhirat. Hanya sekedar pengantar Bapak Ibu. Kemudian, nah, budaya positif itu apa yang harus diterapkan di dalam kelas atau sekolah? Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsistensi dalam mewujudkannya dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Kita masih ingat ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Masih ingat ya? Apa? Coba Pak Indra. 1. Profil pelajar Pancasila. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkepribadian Apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa lagi buat Jawara? Mandiri, kreatif, gotong royong, apa lagi? Berkebinekaan global. Jadi tujuannya untuk penguatan, untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Ada A dan B. Bapak Sidik jadi A, Bu Hajawara jadi B. Coba Bapak Sidik, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan pegang benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Sedangkan Bu Hajawara sebagai B, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, atau B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan lain. Bu Hajawara berusaha mencoba sekuat tenaga dengan rayuan, dengan menghardik, supaya genggamannya terbuka. Supaya genggamannya terbuka. Orang titik-titik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku mempunyai tujuan, sebagaimana tadi kata kepala itu. Nah, apa artinya disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar ternyata.
Disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Krautes dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Jadi biasanya disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya disiplin itu artinya taat pada aturan. Berarti tidak disiplin. Tidak mengerjakan tugas berarti tidak disiplin. Tidak pakai seragam berarti tidak disiplin. Kalau menurut disiplin tidak ada hubungan dan juga tidak ada penghargaan. Untuk siswa maksudnya. Biasanya kita sebagai penghukum kepada siswa. Siswa tidak disiplin maka kita menghukum. Kalau di sini tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi pada siswa. Karena menyakitkan selalu terbayang-bayang dalam pikirannya. Itu mengapa kita tidak boleh menghukum. Kemudian harus konsekuensi sesuatu harus yang terbaik. Kemudian mengapa juga tidak ada penghargaan? Boleh penghargaan itu tidak boleh juga karena sama dengan hukuman. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hukuman. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas siswa, kemudian mengurangi motivasi intrinsik dari siswa. Ini kalau tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, solusinya adalah restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses pendekatan untuk menciptakan kondisi yang positif bagi siswa, untuk meyakinkan karakter siswa, untuk memberi solusi atas masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi bukan diberi hukuman atau diberi penghargaan. Caranya bagaimana? Masih ada caranya. Jadi tidak usah hukuman saat itu. Nah, ciri-cirinya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan kita antara siswa dan guru atau antara teman. Kemudian restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah siswa. Ya, pendekatan ada 3. Nah, berkaitan dengan keyakinan kelas tadi yang saya sampaikan dalam video dari keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas, kok tidak peraturan kelas saja? Nah, ini contohnya tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan. Mengapa kita juga mempunyai tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di saat
kemarin itu pandemi. Nah itu ada nilai-nilai kebajikan yang mengandung di dalam aturan tersebut. Nilai kebajikan itu namanya keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di dalam aturan helm tadi, memakai helm tadi apa ya kira-kira? Melindungi untuk berarti keselamatan. Keyakinan kelasnya, keyakinannya adalah keselamatan. Kemudian untuk mencuci tangan setiap saat dan memakai masker pada saat pandemi. Ya, keyakinannya adalah kesehatan, menjaga kesehatan. Paham kira-kira keyakinan kelas Jadi seperti apa yang saya lakukan tadi, yaitu mempersilakan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati dulu, kemudian mencatat semua masukan murid-murid, kemudian disusun keyakinan kelas dari kesepakatan tadi. Di nilai-nilai budaya positif, yang positif dimasukkan keyakinan kelas, kemudian ditinjau ulang. Paham Bapak Ibu? Lanjut. Nah ini berbeda peraturan, kemudian keyakinan kelas. Contohnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, nilai yang ada dalam selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah tanggung jawab. Kemudian lebih jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, dari peraturan kelas diciptakan atau disusunlah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan kelas yang positif. Karena nilai-nilai dalam keyakinan kelas itu harus yang positif-positif, bukan negatif. Misalnya tidak boleh, jangan seperti itu. Dalam keyakinan kelas harus yang positif tadi. Kemudian dari keyakinan kelas yang dilaksanakan oleh siswa, maka akan menciptakan lingkungan yang akan menciptakan budaya yang positif, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan di dalam kelas dan tidak bosan di dalam kelas. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar siswa yang harus kita cermati bersama, yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima siswa itu, kemudian kebebasannya harus kita pahami, kemudian kesenangannya harus kita pahami juga, dan penguasaannya juga harus kita pahami. Misalkan contoh nih dari kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar siswa. Ini misalnya, aku merasa bangga dan keren. Jadi kebutuhan Dimas adalah penguasaan. Karena bangga dan keren telah mengerjakan tugas, misalnya tugasnya dapat 100, aku bangga, berarti dia butuh penguasaan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, berarti kebutuhan siswa Dimas tadi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang terakhir contohnya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi kebebasan menjadi kebutuhan dasar dari Dimas tadi. Dari belajar buara tadi ada 5 posisi kontrol yang dilakukan, yang diperankan oleh guru. Yang pertama adalah penghukum, sebagai penghukum. Sebagai penghukum, bila ada salah seorang siswa kita yang melakukan kesalahan,
menggunakan ancaman fisik maupun verbal. Itu menghukum G. Nah, ini adalah posisi kontrol yang paling rendah yang kita tidak boleh melakukannya. Misalnya kita berbicara pada anak yang melaksanakan masalah tadi yang bermasalah, patuhi aturan saja atau awas. Awas ya, seperti itu termasuk penghukum. Sudah, kamu selalu saja salah. Nah, seperti itu sudah termasuk penghukum. Padahal tidak menghukum fisik. Kemudian selalu yang terakhir selesaikan mari-mari. Rame termasuk penghukum. Nah, ada lagi. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah ini yang diucapkan oleh ibu guru atau bapak guru, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu tadi. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, seperti itu. Itu posisi kontrol membuat merasa bersalah pada siswa, sehingga siswa merasa bersalah, kecewa. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Jadi guru di sini berposisi sebagai teman siswa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengucapkan, ayo bantulah demi ibu ya, demi bapak ya. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu sebagai teman atau sebagai teman siswa. Guru sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, pengawas. Nah, ini sebagai pengawas kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi sebagai pengawas, nah pengucapannya bagaimana? Sudah dicontohkan di sini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah itu. Ini tergantung pada ucapan guru. Segitiga restitusi. Nah, tadi restitusi tadi apa? Proses pendekatan untuk menciptakan kondisi positif bagi siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, ini ada beberapa langkah, ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menyelesaikan masalah siswa. Jadi tadi kembali lagi tidak menghukum, akan tetapi harus menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tadi dengan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Misalnya seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nih, tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, misalnya dalam menstabilkan identitas itu Bapak Ibu guru mengucapkan begini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Tuh, menstabilkan identitas, tidak harus marah-marah. Kan biasanya kita kan ada yang salah pasti marah-marah kan. Nah, untuk ada segitiga restitusi ini, caranya seperti ini. Sampai, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini bisa dipakai untuk menstabilkan identitas siswa yang salah tadi, yang melakukan
kesalahan atau yang bermasalah. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah, ini divalidasi tindakan yang dilakukan tadi dengan mengucapkan ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Jadi kita tidak langsung marah-marah, jadi meredam sendiri dengan mengucapkan kata-kata seperti yang ada dalam materi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah melaksanakan validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati bersama menuju kepada keyakinan kelas tadi? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, jadi segitiga restitusi ini fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa agar kita itu tidak langsung menjadi penghukum atau marah-marah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Silakan dipimpin. Siapa biasanya yang mulai? Siap, jangan dilipat. Luruskan kepala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
kamu untuk memperbaiki hal ini? Baik, apa ke depan masih ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Guru hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Makasih Bu. Saya berjanji akan datang tepat waktu. Selanjutnya adalah refleksi dari teman sejawat berupa testimoni dari teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ovi, teman sejawat CGP Siti Hayun. Budaya keyakinan kelas yang telah disampaikan oleh Bu Siti Hayun menginspirasi saya untuk menerapkan di kelas saya. Dengan budaya positif yang telah disampaikan oleh beliau, sangat memotivasi saya untuk memulai dari hal-hal yang positif dan dapat menyelesaikan masalah siswa dengan segitiga restitusi. Sukses selalu untuk Bu Hayun dalam menempuh pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nazila Herajiba dari SDN Krapyak Rejo 2. Saya senang sekali karena dapat membuat kesepakatan kelas dengan Bu Hayun. Kinan kelas lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih, kelas 4A dari SDN Krapyak Rejo 2. Saya senang membuat kesepakatan kelas bersama Bu Hayun ketika pelajaran agama. Bersemangat dalam menjalankan keyakinan kelas yang kita yakini bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.